Penanaman mangrove jika menggunakan bibit yang dibawa atau diambil dari luar daerah tempat penanaman itu sebenarnya cukup beresiko. Salam Mangrover. Saya Agape Dan saya Bambang. Di sini kita akan memberikan sebuah informasi terkait lahan potensial untuk penanaman mangrove. Jadi lahan potensial itu adalah lahan yang memang berpotensi untuk dilakukannya penanaman atau rehabilitasi mangrove di tempat tersebut. Nah, bagaimana cara melihat lahan ini menjadi sebuah potensial untuk dilakukannya rehabilitasi mangrove? Itu ada beberapa parameternya. Ya, yang pertama, pastikan bahwa lokasi tersebut itu aman ya, aman dalam artian dia itu terlindung. Jadi mangrove itu lokasinya ada di pasang surut air laut, jadi dia harus kena pasang surut air laut dan harus terlindung. Jadi tidak langsung terkena gelombang secara langsung sih, seperti itu. Kemudian juga usahakan ada mangrove alami atau existingnya, itu makin membantu bahwa pertumbuhan penanaman bibit mangrove-nya akan makin lebih tinggi karena memang ada existing mangrove-nya. Kemudian tambahannya lagi, jadi untuk lahan potensial ini juga harus memperhatikan untuk status kawasannya sendiri, ini termasuk ke dalam kawasan apa, jadi harus dipastikan tidak adanya sengketa lahan di sana, sehingga ketika melakukan program penanaman atau rehabilitasi mangrove dapat berjalan dengan baik, tidak ada semacam konflik karena status kawasan seperti itu sih. Sebagai tambahan, untuk menentukan lokasi potensial mangrove itu biasanya juga bisa dibantu oleh kelompok mangrove sekitar ataupun warga sekitar ataupun pegiat mangrove di sekitar lingkungan, karena memang mereka lah yang lebih tahu kondisi lapangannya seperti apa dari tahun ke tahun. Kemudian ada rekomendasi juga dari mereka seperti apa cara nanamnya, itu juga termasuk salah satu menjadi skala prioritas di mana kita harus melakukan hal-hal tersebut untuk mencari lahan potensialnya. Ya baik, pada dasarnya memang kenapa perlu dilakukannya survei atau pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan penanaman atau menentukan lahan potensial terlebih dahulu ya sebelum melakukan penanaman, itu memang intinya tujuannya untuk sebagai sebuah langkah untuk meningkatkan kehidupan pada program rehabilitasi mangrove, jadi menurunkan adanya tingkat kematian karena ditanam atau dilakukan di tempat yang sesuai dengan habitatnya. Jadi secara tidak langsung memang mangrove bisa tumbuh sesuai dengan habitatnya. Seperti itu memang tujuannya untuk survei pendahuluan untuk lahan potensial. Oh, untuk tipsnya sendiri pastinya ya kita coba melakukan pendekatannya di tingkat tapak terlebih dahulu sih, bisa tingkat RT, kemudian tingkat RW atau mungkin bisa di tingkat desa juga. Jadi kita berkunjung ke suatu lokasi tersebut, kita coba bertemu dengan ketua RT bisa, atau mungkin kita coba tanya di lokasi tersebut yang memang strategis di desa terkait, mungkin ada penggiat atau kelompok masyarakat yang sudah bergerak di bidang misalnya mangrove. Jadi itu bisa jadi salah satu jalan komunikasi kita buat kita untuk mencari informasi terkait dengan kelompok atau program yang sudah dilaksanakan di satu wilayah, seperti itu. Mau nambahin, sebenarnya sebelum masuk ke area tersebut kita juga bisa menentukan lahan potensial mangrove melalui citra satelit atau dengan Google Earth Pro itu juga bisa. Jadi kita bisa melihat lokasi mana saja sih pesisir yang sekiranya masuk dalam kategori-kategori yang telah kita sampaikan secara visual ya. Jadi nanti setelah dari visual cocok, kita bisa mengecek langsung ke kondisi lapangannya. Apabila ada kelompoknya, kita bisa langsung komunikasi dengan kelompok mangrove-nya. Kalau tidak ada, kita bisa masuk lewat kecamatan, desa, atau warga sekitar yang memang sekiranya sering berkecimpung di dunia mangrove di daerah tersebut. Baik, untuk penanaman mangrove jika menggunakan bibit yang dibawa atau diambil dari luar daerah tempat penanaman itu sebenarnya cukup beresiko, karena biasanya bibit
dari luar itu tidak cocok dengan kondisi yang ada di tempat penanaman. Jadi lebih baik sebenarnya menggunakan bibit lokal atau bibit yang ada di lokasi tersebut. Apabila belum ada bibitnya, bisa dilakukan dengan kondisi pembibitan lebih dahulu, pengadaan atau dengan penanaman langsung secara langsung apabila memang lahannya sangat cocok untuk dilaksanakan kegiatan penanaman langsung. Baik, menambahkan tadi Mas Bambang menyampaikan secara ekologinya, mungkin saya lebih ke secara sosialnya. Baik, untuk bibit sendiri memang kalau dari kami memang menyarankan memang sebisa mungkin diusahakan bisa dari daerah lokasi tersebut secara langsung, karena ya memang tujuannya untuk dia meningkatkan atau memberdayakan sumber daya alam, memaksimalkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Seperti itu sih. Ya baik, mungkin sedikit penjelasan dari kami terkait dengan lahan potensial ya. Lahan potensial. Cukup dari kami. Sekian. Semangat Mangrover.